Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam Renungan Agape Kairos Ministry. Kita membaca di Mazmur 116 ayat 15 yang mengatakan seperti ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi yang ditakutkan manusia ini termasuk anak-anak Tuhan. Ada ya yang takut dengan kematian. Engkau tidak perlu takut. Ya, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan. Rasul Paulus mengatakan manusia hidup 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Ada juga sebelum 70 tahun sudah dipanggil pulang. Ya, itu adalah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu banyak alasan. Aduh, saya belum mau mati dulu, saya masih punya tanggung jawab, saya masih begini, masih begitu, nanti perusahaan saya bagaimana. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh anak-anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita percaya, ya, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Artinya, setelah kita mati, meninggal, ya, ada kehidupan lagi. Tubuh kita habis, tapi roh kita tetap hidup. Dia menjanjikan, ya, kita ada di Firdaus bersama Tuhan. Jadi nggak perlu lagi ditakutkan, ya. Bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 14b, ya, dikatakan hidup itu seperti uap, kian ada sebentar lalu lenyap. Nah, hidup itu seperti itu, misteri hidup itu seperti itu. Tapi kalau kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita percaya kemana arah kita dipanggil Tuhan. Ya, tujuan kita, goal kita kemana. Ya, yaitu kita ke Firdaus dan akhirnya kita akan ke sorga yang kekal bersama Bapa di sorga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, jadi kita nggak perlu takut, ya, masalah kematian ini, ya. Jadi ada 3 alasan mengapa berharga dan berbahagia orang yang meninggal mati di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, karena saat orang percaya meninggal, saat itulah Tuhan sudah melepaskan dia dari segala yang fana untuk dibawa masuk, ya, ke dalam sorga yang kekal yang tadi saya bilang, ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan tempat tinggal buat kita. Ya, orang yang percaya. Jangan kau takut. Kalau engkau, ya, dipanggil Tuhan, Tuhan sudah persiapkan segalanya. Keluargamu Tuhan yang jamin. Keluargamu Tuhan yang menggaransi kehidupan dan mencukupi mereka. Ya, yang kedua, ya, dikatakan seperti ini. Karena saat orang percaya meninggal, mati saat itulah ia sudah dipersiapkan Tuhan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, jadi pada akhir zaman nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, pada saat sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati itu dibangkitkan. Ya, itu iman percaya kita. Ya. Makanya dikatakan, ya, dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3 dikatakan, ya, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini firman Tuhan, garansi kehidupan. Ya, di mana kamu berada, di situ aku pun berada, kata Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, karena saat orang percaya meninggal, mati, saat itulah Tuhan tidak akan membiarkan dia masuk neraka. Ya, dalam tanda kutip, hidupnya benar, hidupnya kudus, muliakan Tuhan, tidak penuh dengan dosa, ya, tidak bermain-main lagi dengan hal-hal kedagingan, hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Itu yang digaransi Tuhan, dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita
Kristen yang asal, ya, tidak pernah ibadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah mengikuti apa kata Tuhan, ya. Nah, itu saya nggak tahu, ya. Yang pasti tidak masuk surga. Orang yang masuk surga, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, jangan pernah takut tentang kematian. Kematian adalah rahasianya Tuhan. Ya, tadi dikatakan berbahagia orang percaya, ya, yang dipanggil oleh Tuhan, ya, sangat berharga artinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mari kita percayakan Tuhan sepenuhnya. Jangan pernah takut, ya. Nah, selagi kita masih ada nafas kehidupan, diberikan Tuhan kesehatan, jagalah tubuh kita supaya sehat. Ya, jangan merokok, jangan dibuat tubuh ini yang tercemar, ya, minum-minuman keras, ya. Artinya engkau membuat tubuhmu sakit, ya, seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, artinya kita harus jaga tubuh kita sebagai baitnya Allah, sebagai baitnya Roh Kudus, ya. Artinya kita harus selalu menjaga tubuh ini, ya. Kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan masuk kerajaan kekal bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.